update dunia kripto 27 Januari 2022. Nah, jadi menarik ya, setelah kemarin pemberitaan keputusan The Fed itu, jadi memang kalau kita rekap ya, itu sesuai dengan apa yang kita analisa gitu kan. Jadi ada kenaikan, terus penurunan ya, ada kenaikan lagi, terus penurunan lagi. Nah, saya sebenarnya mengantisipasi sampai ke sini memang. Nah, ini udah duluan gitu ya naiknya. Terus jadi dari sana baru turun lagi. Nah, sempat ada pantulan yang mirip juga tadi pagi gitu ya, sebelum pasar Asia buka dan drop lagi. Ya, jadi sejauh ini ya sesuai ya. Semoga teman-teman aman gitu ya. Kemarin juga mendapatkan gambaran gitu kira-kira seperti apa. Nah, kalau ini juga sebenarnya sedikit mirip ya. Jadi ini penurunan, terus ada kenaikan. Nah, saya antisipasinya sampai sini, tapi nggak sampai, masih di resisten ini. Terus ini mulai agak turun lagi. Jadi ya sejauh ini masih oke lah, masih pas gitu. Terus oke, kita sekarang coba apa namanya membahas sedikit ya. Nah, ini contohnya misalnya ini ada opinion apa keputusan The Fed. Jadi kira-kira hubungannya apa dengan kripto. Nah, jadi ini ada beberapa hal sebenarnya. Jadi yang pertama misalnya kenaikan suku bunga itu kemungkinan nggak begitu besar. Nah, dia bilang gitu ya. Tapi bisa masih mempengaruhi tentunya. Dan sebenarnya sesuai ekspektasi semua ya. Jadi wajar memang market ada turun, terus ada apa namanya koreksi sedikit ya karena memang kita sudah antisipasi gitu. Jadi katanya memang nanti Maret akan menaikkan suku bunga gitu kemungkinan ya karena taperingnya juga masih sama. Jadi berakhirnya Maret gitu. Nah setelah selesai baru mereka akan kemungkinan tapering. Jadi apa namanya masih nggak ada banyak perubahan. Nah, kalau misalnya kita lihat apa namanya, kalau mereka sebelumnya bilang itu ada 3 kali kenaikan dalam 1 tahun ini. Walaupun kalau dari Goldman Sachs itu bilangnya kemungkinan ada 4 gitu ya. Nah, jadi memang ini belum belum kelihatan banget apa namanya nanti apa kalau misalnya sudah ada kepastian itu kemungkinan dimulai dari Maret tadi itu. Jadi memang nggak ada hal baru gitu. Apa namanya pernyataannya sebelumnya sudah pernah disampaikan gitu ya. Apa malahan justru aneh kalau misalnya ada perubahan-perubahan tertentu ya. Tapi kita tetap antisipasi kemarin itu dengan 3 skenario tentunya. Nah jadi apa namanya kemarin tapi dia ada bilang ini inflasi besar, inflasi tinggi ini itu kita masih bisa kelihatan dia bilangnya itu there is a risk that the high inflation we are seeing will be prolonged. Jadi mungkin bisa lebih panjang waktunya dan there is a risk that it will move higher. Nah, berarti ada kemungkinan dan resiko bahwa inflasi ini akan naik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan apa secara bebas gitu ya itu mungkin berarti si The Fed ini sebenarnya udah ketinggalan nih, udah ketinggalan start karena inflasi udah tinggi duluan. Nah, The Fed ini playing catch up itu lagi coba gitu ya mengikuti alurnya. Jadi, nah itu yang menyebabkan makanya ada apa namanya kemungkinan menaikkan suku bunga nanti di Maret itu. Terus kalau misalnya mereka juga mau menyusutkan atau mengurangi neraca keuangannya itu ya. Jadi dari COVID ini kan kita udah tahu neraca The Fed itu jadi naiknya itu banyak sekali, 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun ini. Jadi apa namanya dalam semalam itu mereka juga ngomong bahwa dalam jangka panjang The Fed akan fokus untuk treasury aja sejauh ini gitu. Jadi apa yang misalnya mortgage backed securities gitu yang ada di neraca keuangannya itu kemungkinan itu yang pertama akan disusutkan. Nah, jadi intinya apa? Artinya memang kalau dari kripto sih kebanyakan memang lebih
pedulinya ke ini ya apa kenaikan suku bunga gitu ya. Jadi kalau yang pengurangan apa namanya neraca itu lebih kepada memang perusahaan-perusahaan mungkin saham-saham Amerika gitu ya yang memang berhubungan dengan itu juga gitu. Nah, jadi untuk kripto sejauh ini saya lihat belum ada efek kaget seperti apa. Kalau koreksi ya wajar karena memang ya kita sudah antisipasi juga gitu ya. Dan ini kalau kemarin itu koreksi karena di jam Amerika, ya kalau sekarang itu jam Asia tentunya. Jadi ada sedikit koreksi juga. Nah, kita lihat lagi kalau untuk berita ya, narasi berita itu. Nah, Diem atau Facebook punya project ya, stable coin-nya. Kalau dulu Libra namanya, sekarang Diem. Nah, jadi rencananya akan sell aset mereka, jual aset mereka ke Silvergate Bank. 200 juta dolar gitu. Ya ini kita nggak perlu detail lah ya, karena itu fokus ke Facebook aja. Terus listing Solana Ecosystem, oke. Itu lebih fokusnya ke South Korean Museum. Kemungkinan akan dibeli oleh 2 DAO. Nah, jadi ini menarik ya. Apa namanya? Sekarang memang sudah banyak seperti itu. Saya lihat kemarin juga ada DAO yang mau beli Blockbuster kalau nggak salah. Nah, DAO itu decentralized autonomous organization. Jadi memang organisasi yang bergerak sendiri secara desentralisasi. Nah, mereka ini apa namanya? Karena desentralisasi, jadi tergantung daripada seperti mungkin mirip dengan crowdfunding gitu ya kalau teman-teman tahu. Jadi memang dananya itu dikumpulkan oleh banyak orang gitu atau banyak grup gitu ya, tapi desentralisasi. Jadi nggak ada yang memang mengontrol gitu. Jadi mereka bisa pakai algoritma lah, pakai apa gitu ya. Nah, jadi ini sudah masuk apa namanya, karena ini seperti crowdfunding tadi, jadi ini mereka ini punya dana ini biasanya mau dilakukan sesuatu antara mau, nah ini contohnya mau membeli apa namanya national treasures gitu ya, jadi ada harta nasional gitu, atau kemarin tuh ada mau membeli perusahaan karena mereka mau perusahaannya itu sudah dalam tanda kutip bangkrut dan mereka mau merubahnya dengan apa namanya prinsip desentralisasi. Nah, ini berarti kita melihat bahwa desentralisasi ini sudah mulai masuk ke dunia sentralisasi ya, atau perusahaan segala macam. Jadi merge dari dua dunia ini sangat bagus sekali sebenarnya. Dan itu saya rasa banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menganggap enteng lagi gitu ya. Nah, terus ada Sandbox, look to boost metaverse startups. Oke, mereka mau fokus ke startup-startup yang di metaverse gitu ya. Jadi mereka ada program inkubator gitu. Nah, bahkan di kalau misalnya kita lihat di apa namanya website Sandbox juga, itu kita bisa apa namanya bikin kayak satu game atau satu dunia sendiri atau bagaimana gitu ya, tapi memang pakai platformnya Sandbox. Nah, dengan itu kita bisa apa namanya membuat dunia kita sendiri atau game kita sendiri tanpa coding. Dan itu bisa kalau misalnya memang nanti laku atau apa ya bisa dijual gitu. Nah, jadi menarik banget ya, mereka memang sepertinya fokus ke arah sana. Nah, kalau kita lihat first mover-nya, sejauh ini sih kalau kita lihat selain apa namanya The Fed kemarin sebenarnya nggak begitu negatif ya. Nah, jadi ada apa namanya relief rally katanya hampir 39.000, tapi turun lagi gitu ya. Ya karena The Fed ini, tapi semua juga udah pada tahu lah. Nah, kalau dilihat dari volume itu masih agak sedikit lebih tinggi dari kemarin gitu ya. Dan saya rasa sih sejauh ini cenderung bagus gitu. Memang harus ada koreksi, itu sudah sangat wajar karena memang kalau nggak ada koreksi itu ya itu kita malahan ada bingung gitu ya, apakah ada manipulasi atau apa, karena memang suku bunga ini ditakutkan oleh banyak orang gitu dan memang nggak ada perubahan signifikan gitu ya, masih bakal di
naikkan di bulan Maret. Jadi harusnya ya memang masih setengah panik gitu ya. Terus strong support zone ini ya ini tetap sama semua ya sejauh ini. Nah ini oversold bounce, oke. Kita belum. Kalau lihat dari sini apa namanya how Bitcoin contributions funded. Nah ada kontribusi dari BTC juga di Zimbabwe. Jadi memang kelihatannya bagus ya. Terus juga miners remain unraised. Oke, jadi nah ini sebenarnya positif dan negatif. Ini juga pernah saya sampaikan saya rasa. Jadi sekarang kan kalau kita lihat belum banyak miners yang berjualan lagi. Mengapa? Karena ya harga masih di bawah gitu kan ya. Kalau kalian juga pernah lihat video saya sebelumnya, saya pernah bahas mengenai production cost itu perkiraan dari 28 apa 29 sampai 34 kira-kira gitu ya. Itu baru modal. Nah, belum operasional segala macamnya lagi kan. Nah, jadi nggak mungkin mereka mau jual memang di harga modal. Nah, ini kita sekarang 35.000 ya mereka mungkin nggak mau jual, tapi begitu agak naik, mungkin mereka akan jual sedikit-sedikit. Nah, jadi ya negatifnya ya memang kenaikan agak susah ya, tapi sejauh ini masih ada kemungkinan bagus gitu kalau saya lihat. Nah, mungkin nanti next eventnya itu kita lihat data CPI lagi di bulan Februari. Oke. Terus ini kriminal gitu ya, masih bilang bahwa lebih gampang menyembunyikan kejahatan mereka itu di fiat daripada kripto. Ya sebenarnya memang begitu. Karena di kripto ini transparan gitu ya, walaupun adalah memang kalau kita pakai privacy coin segala macam masih bisa atau wallet-walletnya kita usahakan seperti apa, tapi semuanya itu masih terdeteksi gitu. Kalau misalnya memang mau di-track itu sangat gampang. Jadi ya sedangkan kalau kita pakai fiat kan susah ya mau nge-tracknya. Pakai cash saja paling gampang. Nah, saya kasih cash ke Anda, misalnya Anda kasih kemana-mana kan kita nggak ada track lagi siapa gitu. Dan itu bisa disimpan di mana aja gitu kan ya. Bukan hanya di bentuk wallet kalau di kripto. Nah, jadi memang kalau orang bilang ada argumen bahwa kripto itu mempermudah kriminalitas, ya saya rasa fiat lebih gampang lagi gitu ya, karena kita sejauh ini pun mengalami gitu. Nah, terus ada dari Putin juga ya yang kemarin sempat bikin rally itu karena dia bilang bahwa Rusia itu sebenarnya ada keuntungan di crypto mining gitu. Jadi dia sepertinya nggak mau central bank kemarin bilang central bank Rusia tentunya ya mau ngeban kripto ya dia nggak setuju gitu. Dan kekuatan Putin itu ya tahu sendiri ya kalau di Rusia ya karena komunis itu jadi ya memang saya rasa nggak mungkin di-ban kalau Putin udah bilang begitu. Makanya langsung sedikit rally juga kemarin. Terus crypto the future but there are mountains of fraud ya oke. Itu semua juga bisa ya. Nah ini terus ada dari ARK 21 shares Bitcoin ETF. Nah nanti itu akan diputuskan di bulan April. Kalau spot mungkin agak memang susah, cuman semoga lah ya SEC ada ini revelation dan mereka bisa merubah pikiran gitu spot. Oke, ETF, wah itu bisa bagus sekali. Oke, kalau misalnya kita lihat ya sejauh ini dari berita itu sebenarnya, oh ini ada dari sebentar kita coba cek editor. Bitcoin falls 36. Ini sepertinya dari kemarin-kemarin punya ya. 21 tuh. Ini 22. Oke, jadi ini yang lama punya. Nah, kalau kita lihat dari sini sih sebenarnya nggak begitu banyak. Nah, mungkin sebelum kita data CPI itu muncul nanti, itu ada satu
trigger lagi gitu ya yang perlu diperhatikan, yaitu yang kemarin dari administrasi Gedung Putih gitu yang meminta executive order itu ya. Jadi mereka sudah merilis executive order dan meminta data-data. Nah, itu kalau misalnya nanti ada konferensi pers atau apa, itu juga pasti mempengaruhi market kripto secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita simpulkan sejauh ini sih apa namanya, lebih ke arah netral sih ya kalau saya lihat ya. Jadi nggak begitu ada apa namanya, satu trigger bullish atau bearish itu belum ada sih. Ya karena Putin ini juga kemarin kan sudah di apa respon gitu dengan baik. Jadi saya nggak hitung lagi gitu. Terus ada NFT mungkin dari NASA. Ya masih oke lah kalau saya lihat ya. Nggak trigger negatif. Oke, terus kalau dari crypto fear and greed itu turun dari 3 poin ya. Masih di extreme fear ke level 20. Terus kalau into the block ini kita lihat apa namanya, sentimen secara on chain ini masih sangat bearish ya. Ya karena harga juga memang nggak berkutat banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari data, nah ini cukup penting ya, seperti biasa. Data itu open interest menurun, tapi funding rate naik gitu ya. Jadi LTA SOPR masih flat. Nah, jadi kita lihat ini sebenarnya ya netral gitu ya. Satu naik, satu turun. Kalau misalnya dari akumulasi whales, apakah mereka ada menambah? Itu naik. Nah ya, naik. Berarti ini bullish. Oke, terus kita lihat kalau misalnya dari inflow-nya whales, itu ada kenaikan juga. Nah, ini juga kurang bagus ya. Ini bearish. Kalau exchange reserve, coba lihat ada stok BTC di exchange itu seperti apa. Sepertinya masih biasa aja ya, masih belum ada perubahan banyak, jadi flat. Nah, jadi mix hari ini ya. Tadi itu ada positif, ada negatif. Nah, coba kita melihat teknikalnya seperti apa. Kita refresh dulu. Kalau dari sini sih slightly bearish katanya. Terus ini juga bearish, walaupun tadi sempat bullish ya tadi pagi. Ya memang kalau teknikal kan berubah-ubah tergantung time frame gitu ya. Oke, kita sekarang coba lihat dari technical trading view. Sekarang 35863 ya. Oke, kita lihat untuk presetnya seperti apa. Sepertinya belum banyak perubahannya saya lihat. Bentar ya. Nah, kalau dari satu harinya strong sell, sangat bearish. 4 jamnya sudah berubah ke sell. 1 jam masih ya, walaupun sudah agak berkurang sedikit, 15 menit masih bearish juga. Nah, jadi memang apa namanya, cukup bearish ya kalau kita lihat dari technical aja. Nah, kalau dari sini sih apa namanya, kita coba cek. Untuk hari ini karena memang apa namanya, mayoritas indikator tadi itu bearish ya. Jadi memang ada kemungkinan masih selling. Cuman kalau kita lihat dari event kemarin itu saya ada sedikit apa namanya, mungkin ini lebih kepada insting ya, bukan pada data. Jadi apa namanya, bisa salah, bisa benar tentunya. Cuman karena kemarin sudah cukup banyak apa namanya, ditolak BTC itu ya dari resisten ini, dan juga di Asia ini kita lihat juga sekarang sepertinya sudah mulai agak stabil di daerah ini. Jadi saya melihat bahwa ini kemungkinan akan ada sedikit kenaikan dulu. Nah, mungkin ke sini
di reject lagi, naik sedikit lagi, tapi baru di reject sampai ke sini. Market memang sepertinya belum mengambil keputusan untuk rally atau seperti apa. Jadi memang lebih ke arah sideways, tapi saya lihatnya skenario hari ini kemungkinan akan seperti ini. Nah, untuk BTCD itu kita coba lihat untuk BTCD ya. Nah, kalau kemarin itu seperti ini, kemungkinan hari ini akan ada sedikit penurunan. Oke, ini penurunan, baru naik lagi gitu ya ke resisten ini. Nah, kemungkinan akan seperti ini skenarionya. Jadi seperti biasa, ini memang market belum memberikan keputusan istilahnya gitu ya. Jadi masih memang labil sekali karena baru bereaksi terhadap the Fed ini. Jadi hati-hati aja di market gitu ya. Semoga teman-teman tetap bisa bisa profit gitu. Dan kalau misalnya memang ragu ya nggak usah dipaksakan trading seperti biasa gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini serta share juga supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih.